Salam jumpa Dek, dengan saya Sopyan. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yaitu menyelesaikan transaksi daripada PT Cemerlang untuk transaksi dokumen ke-27 sebagai dokumen penyesuaian ini, ya, dokumen penyesuaian. Kita masuk ke mayopnya, ya. Untuk membuat transaksi penyesuaian ini, kita masuk di record journal entry, account record journal entry, atau bisa juga kita masuk dari command center, account record journal entry. Langsung kita masukkanlah BM121, ya. Di sini BM121, BM121. Tanggalnya 31 Desember 2011. Apa bunyi transaksinya? Yaitu rekening koran bank, kan? Rekening koran bank untuk biaya bank dan pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oke, enter. Kita masukkanlah di sini, ya. Karena di sini pendapatan bunga, maka cash in bank. Debit, kreditnya pendapatan bunga. Kepala 8 itu biasanya kalau pendapatan bunga, ya. Ini dia. Kemudian kita masukkan angkanya 6.500.000. Kemudian kreditnya juga 6.500.000. Kemudian untuk biaya banknya kita masuk juga biaya bank, kepala ada 9 itu biasanya bank sale purchase. Kemudian sirinya cash in bank. Nah, ini jurnalnya jurnal tunggal namanya, ya. Yaitu sebesar 230.000. Juga 230.000 otomatis, ya. Kemudian kita lihat, ya. Kita lihat jurnalnya, ya benar. Kemudian kita record. Berikutnya untuk BM122, ya, tanggalnya sama, keterangannya kita lihat di keterangannya, yaitu persediaan supplies, berarti penyesuaian untuk supplies. Kemudian beban sewa, kemudian asuransi diberi muka, kemudian untuk kerugian piutang, piutang 5%. Oke, sekarang kita masuk dulu ke persediaan. Tentu beban store supplies, expense. Kemudian kreditnya supplies. Berapa angkanya? Kita lihat. Yang tersisa 3.750.000. Berapa rupanya dalam buku? Kita lihat dalam buku, yaitu account list, dalam neraca, yaitu store supplies 98. Berarti terpakai 6.050.000. 6.050.000. Ya. 6.050.000. Ya. Sama. Kemudian berikutnya adalah untuk transaksi atau untuk dokumen yang beban sewa. Beban sewa ini karena dia terpakai atau dibebankan, langsung saja angkanya 2.500.000. Beban sewa, ya, rent expense, ya, rent expense. Kemudian di sini prepaid rent. Nah, seberapa? 2.500.000. Nah, berikutnya untuk prepaid rent, ya sama. Kemudian untuk beban asuransi, ya sama deh, asuransi diberi muka, yaitu beban insurance expense. Kemudian prepaid insurance, ya, angkanya berapa? Sebesar 1.250.000. 1.250.000. Berikutnya adalah untuk cadangan piutang. Untuk cadangan piutang 5%. Ini kita lihat dulu dari kondisinya, berapa saldo piutang kita, ya. Saldo piutang kita sebesar 1.378.850. Kita hitung dulu, Dek. Kita sudah buat hitungan di Excel. Nih. Saldo piutang ini. Saldo piutang kita. Nih, ya. Ini dia dari neraca. Yang harus dicadangkan sebesar 68.9245, 5%. Ya. Kemudian cadangannya yang tidak tertagih, maka kita tambah lagi yang sudah ada, yang masih ada, ya,
atau di neraca juga. Ini misalnya ini di neraca, saya kasih keterangan ini neraca, neraca gitu ya. Ini juga neraca. Ini kita hitung perhitungan ya, perhitungan. Kemudian di sini berarti perhitungan juga. Nah, gitu. Berarti ini harus kita cadangkan. Berarti yang harus dicadangkan adalah 48.142.500. Ini yang masih ada di neraca ini tadi ya. Maka kita masuklah 48.142.500. 48 di sini yaitu expend, maaf ya, bad debt expense, beban cadangan kerugian piutang, baru allowance per bad debt. Allowance per bad debt. Nah, gitu. Berapa angkanya? Angkanya tadi kita lihat di Excel kita ini. 48.142.500. 48.142.500. 48.142.500. Sama. Ya, setelah itu kita record. Baru kita masuk yang ke 3, BM3, yaitu ini BM3, kita copy, kita boleh paste, tanggalnya sama, yaitu dokumennya penyusutan equipment. Penyusutan equipment, peralatan ya. Equipment, koma, apalagi gaji yang masih harus dibayar. Gaji terhutang. Apalagi listrik terhutang. Kita masukkan angkanya. Berapa rupanya penyusutannya? Gampang ini, Dek. 1.250.000 langsung saja angka ini kita masukkan ke penyusutan. Klik akunnya, yaitu depreciation expense, kepala 6 depreciation expense, kemudian accumulated depreciation untuk equipment accumulated depreciation, kemudian angkanya tadi di sini 1.250.000, ini 12 juta, 1.250.000. Ini angkanya sama otomatis. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga untuk gaji, maka di sini wages and salaries, kepala 6 itu biasanya wages and salaries. Baru di sini utang beban, kepala 2 expense payable. Angkanya berapa? Angkanya 3.500.000. Juga angkanya 3.500.000. Berikutnya adalah untuk telepon, berarti sama, Dek. Kepala 6 listrik and telepon. Nah, ya. Listrik and telepon, kemudian sininya expense payable juga sama. Expense payable. Berapa angkanya? Sesuai dengan dokumen 2.500.000. Ya. Kita enter, berikutnya kita record. Yang terakhir yaitu untuk transaksi 30 atau untuk dokumen 12/4. Kemudian tanggalnya sama, akhir tahun. Kemudian di sini judulnya menutup akun PPN outcome, income dan atau ke PPN outcome PPN outcome dan PPH badan. Dihitung 25% dari laba. Itu dia. Karena pasalnya langsung 25%, nggak pakai klasifikasi yang 10%, 20%, 50% itu. Karena berdasarkan pasal ini. Pasal 31E 2008. Gampang ngitungnya. Di sini kita lihat, masukkan dulu ke PPN income. PPN income. Nih, Dede, PPN income. Lalu di bawahnya PPN outcome. PPN outcome. Baru di bawahnya PPN payable. PPN payable. Nih, PPN payable. Kita masukkan angkanya. Karena PPN income itu saldonya debit, maka kita masukkan ke kredit. Berapa saldonya? PPN income adalah saldonya berjumlah 145.950. 145.950.
Maka kita masukkanlah ke PPN outcome-nya. PPN outcome-nya berapa? Kita lihat di sini ada outcome-nya kepala 2 yaitu 141.900. 141.900. Sorry. 141.900. 141.900. Selisihnya PPN payable. Berarti PPN payable-nya kita di sebelah debit. Gitu ya. Berarti ada pengembalian uang yang terlalu besar kita membayar PPN income-nya. Kemudian kita lanjutkan kepada yang nomor 2 yaitu hitungan pajak. Itu pajak penghasilan. PPh pasal 23 ini ya. Untuk PPh badan. Ya, maka di sini kita masukkanlah kepala 9 biasanya. Kebetulan kepala 9 belum ada, kita tambah new. Yaitu ininya kepala 9 other expense, kemudian ininya 1.300. Judulnya yaitu pajak penghasilan atau tax income ya, tax income. Income tax expense. Ya. Oke. Kita okekan, lantas kita bisa masukkan dia. Income tax expense kepala 9 ini sudah masuk. Kemudian kita masuk di sini income payable-nya, tax payable-nya. Income tax payable bisa kepala 2. Income tax payable ini juga ada. Income tax payable. Berapa angkanya income tax-nya? Setelah kita hitung, ini dek. Pendapatan kita ini dari current earning. Current earning 228.685.333. Ya, kita lihat di sini ya. Current earning list akun di kepala 3 equity ini current earning. Ternyata 270.050 nih ya. 270.050.833. Kita perbaikin ininya. 270.853. Sorry. Apa tadi? 270 270.050.833. 270.050.833. Kok dikit kali? Kok 20 juta? 270.050 bukan 27. 270.050 tambah 1 ini dia. Maka beban pajaknya kita kalikan 5% dari sini. 67.512. 67.512 708. 67.512 608. Berarti 67.512 tadi 67.512 708. 708. Enter. Juga sama. Ya. 67.512.708. Ini angka untuk yang kita bayarkan PPN payable-nya. Setelah ini kita record. Setelah kita record, jurnal kita sudah selesai sampai 12.4. Kita lihat apanya? Ini. Account list-nya dek, nampak dia di sini. Aset ini kan, nampak dia kan ini. Pertama sekali tadi 7.500 pas ini kan. Ini dia. Ini dia kira-kira dokumen kita yang setelah kita selanjutnya kita sampai sini dulu, nanti kita lanjut untuk jurnal penutupnya. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih, dan ini kita keluar, kita backup deh, datanya kita backup. Ya, kita exit, kemudian ya kita backup no report section. Yes. Kemudian klik backupnya, continue. Oke. Nah sekarang kita backup ini sampai PT Cemerlang, tidak sampai ini tapi sampai transaksi ke penyesuaian ya. Penyesuaian. Kita ganti backupnya transaksi jurnal penyesuaian atau transaksi memorial. Memorial ya kan, transaksi 27 sampai 30 untuk memorial. Kita simpan, selesai.
Sampai jumpa Dek, terima kasih, salam.